Sungguh terasa perhatian. Cek. Tiga perempat. Sungguh terasa perhatianmu yang melimpah dalamku. Aku terangkat saat menyembahmu, Tuhan. Ku sambut kasih-Mu. Baiklah, sungguh terasa perhatian. Sungguh terasa perhatian-Mu dalam menyatukan kita-Mu. Sungguh besar penghargaan, sungguh besar penghargaan-Mu pada manusia yang hina. Engkau nyatakan aku mau, Tuhan. Ku sambut pribadi-Mu walau aku tak layak. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Walau aku tak layak, walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan. Betapa besar perhatian-Mu bagi kami, manusia yang hina ini, penuh dengan dosa, cacat celah, kekurangan Tuhan. Kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Namun Engkau selalu memperhatikan kami, Engkau mau mengangkat kami Tuhan, untuk kami tidak jatuh Tuhan. Hari-hari ini kami semakin membawa diri kami semakin dekat kepada-Mu ya Tuhan. Sampai satu waktu kami bisa menyatu dengan Engkau, layak untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan, dalam kemuliaan, dalam kebahagiaan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami masih diberikan perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan, Tuhan, sepanjang malam Kau sudah melindungi, menyertai, sehingga pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sebabnya nafas hidup yang masih Tuhan berikan, yang menggunakan yang sebaik-baiknya untuk semakin merendahkan diri di hadapan-Mu, semakin mengalami penyucian, pembaharuan hari-hari ini, semakin hari menjadi kehidupan yang semakin layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebabnya pagi ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, akan membaca, merenungkan firman, dan juga akan sujud untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Sebabnya Tuhan, urapilah kami semua Tuhan dengan kuat kuasa Roh El Kudus-Mu Tuhan. Melalui hamba Tuhan mampu dalam membacakan firman, menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Sebab benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban di dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui, semakin hari semakin layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu, bahkan setiap telinga yang sempat mendengar untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kalau malam Tuhan, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman-Mu, bertumbuh menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman dan Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong kami, menggairahkan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, sampai suatu waktu kami bisa menjadi penyembah yang sempurna ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis menggoda, merintangi saat kami mendengar firman, saat kami sujud menyembah Engkau, lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa main-main, kami usir semua di dalam nama Yesus, bagi nama Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Baru kita datang pagi ini di akhir pekan untuk sujud di bawah kaki Tuhan dan membaca, merenungkan firman juga. Kita akan menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab dalam kitab Nabi Yoel pasalnya yang kedua. Yoel pasalnya yang kedua. Kita akan baca sampai pada ayatnya yang ke-17. Yoel pasal 2 ayat 1 sampai ayat 17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari Tuhan itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput.
Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing jalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Puji Tuhan. Demikian lanjutan bacaan kita dalam kitab Nabi Yoel, masuki pasal yang kedua. Seperti yang saya sudah sampaikan, masuk pasal 1. Kitab Nabi Yoel ini adalah kitab yang banyak menubuatkan ya, apa yang terjadi di akhir zaman ini ya. Baik itu ya, tentang hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan ya, dan juga tentang hukuman yang akan menimpa ya, bumi ini ya. Di sini kita membaca bagaimana hari Tuhan itu ya, ayat 1, sebab hari Tuhan datang dan hari itu sudah dekat ya. Ini kita perhatikan ya, sampai 2 kali pada pembacaan kita pagi ini dikatakan tentang hari Tuhan yang sudah dekat. Ayatnya yang pertama, kemudian ayatnya yang ke-11, ayatnya yang ke-11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Dan pembacaan kita ini 2 kali. Nah, sebenarnya di pasal 1 itu sudah, kalau kita tambahkan dengan pasal 1 itu sudah 3 kali ya. Ayatnya yang ke-14 ya. Ayat 15 ya, ayat 15. Pasal 1 ayat 15. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat.
datangnya sebagai pemusnah dari Yang Maha Kuasa. Ini kita perhatikan. Jadi bukan main-main sudah ya, bukan main-main. Ya. Ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Pemusnahan, hukuman itu sudah hari-hari ini sudah mulai terjadi dan akan terjadi lagi yang lebih dahsyat. Betapa hebat, ya, betapa dahsyatnya itu hari Tuhan. Siapa yang bisa bertahan? Ya, kalau kita bandingkan ini dengan kitab Wahyu, ya, di sana sudah kita melihat kumpulan orang-orang hebat di dunia ini. Ya, dengan kehebatan yang mereka miliki, mereka tidak bisa bertahan. Ya, akan datangnya hari Tuhan. Ya, bahkan dikatakan mereka bersembunyi ya, di antara gunung-gunung, batu-batu karang. Wahyu pasal 6, Wahyu pasal yang ke-6 ayatnya yang dari ayat 12. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Nah, tadi dalam kitab Yoel dikatakan matahari jadi gelap. Bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Kemudian bintang-bintang berjatuhan. Tadi juga disampaikan dalam kitab Yoel. Bulan tidak bercahaya, bintang juga menghilangkan cahaya. Karena jatuh, bintang itu sudah jatuh. Kemudian ayatnya langsung ayat 14. Menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan ini perhatikan, raja-raja 1, pembesar-pembesar, perwira-perwira 3, orang-orang kaya 4, orang-orang berkuasa 5, semua budak 6, serta orang merdeka sampai 7. Orang-orang di sini. Jadi sudah sempurna keadaan mereka di dalam dosa, di dalam benar-benar kemustahilan, sudah mustahil untuk tertolong lagi. Karena mereka ada kehidupan yang tetap mempertahankan dosa, tidak mau hidup sesuai dengan kebenaran firman. Jadi siapapun dia, mau orang raja, pembesar, orang kaya, perwira, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Jelas, perhatikan. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Ya, tadi juga dalam pembacaan kita, siapa yang dapat menahannya? Siapa yang bisa bertahan dengan dahsyatnya hari Tuhan ini? Ya, karena murka Tuhan akan menimpa dunia ini. Ya, jadi kita melihat tadi, raja, pembesar, perwira, orang kaya, orang-orang hebat tidak bisa bertahan, apalagi kita, apalagi kita yang tidak hebat ini. Jadi apapun keadaan kita di dunia, apapun yang kita miliki, tidak ada yang membuat kita bisa bertahan menghadapi hari Tuhan. Jelas dalam Amsal 11 itu ayatnya yang keempat, pada hari kemurkaan cuma kebenaran yang melepaskan kita. Semua kekayaan, harta, kedudukan, semua yang kita miliki tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa membuat kita bertahan. Tapi kebenaran itu melepaskan kita dari maut. Jadi hanya hidup lewat kebenaran firman. Makanya tadi ayatnya yang ayat 1 kembali Yoel pasal 2 tadi. Sebelum datangnya hari Tuhan, dikatakan, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus.
Sebab hari Tuhan itu ayat terakhir, ya, bagian terakhir. Hari Tuhan sudah datang, hari itu sudah dekat. Kemudian ayat 11, perhatikan ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya yang sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Nah, jadi sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat, murka Tuhan yang sungguh dahsyat menimpa dunia ini, ya, Tuhan lebih dulu meniup sangkakala. Apa itu sangkakala? Itulah firman yang keras, firman penyucian. Nah, ini yang sedang ditiup hari ini, ya, lewat kami, malaikat-malaikat. Nah, kita sedang pelajari kitab Wahyu. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, sampai Laodikia. Jadi malaikat jemaat, pemimpin dalam jemaat, gembala sih. Ini yang harus meniup sangkakala kepada sidang jemaat, menyampaikan firman yang keras. Itu sangkakala kalau tiup itu bunyinya keras. Itulah firman yang keras, firman yang menyucikan, menegur, menyatakan kesalahan. Kalau kita mau terima, percaya, dan dikatakan sini, ya, menjadi pelaksana firman yang kuat. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, menerima firman pengajaran ini, ya, menjadi pelaksana firman. Bukan cuma, ya, dengar firman tapi tidak praktek. Itu salah saja, tidak ada artinya. Sudah banyak dengar firman tapi kenyataannya, ya, tidak praktek gitu. Bahkan jemaat Efesus sudah jauh, ya, betapa dalamnya dia jatuh. Padahal dia setia, padahal dia sabar, padahal dia tidak mengenal lelah, berjerih dalam ibadah Allah. Itu kalau tidak praktek firman, mempertahankan dosa, tidak ada arti. Mari jadi pelaksana firman yang kuat. Sungguh-sungguh terima firman pengajaran dan praktekkan, lakukan itu. Sebab betapa dahsyatnya hari Tuhan. Siapa yang bisa bertahan, saudara? Mungkin hari ini ada yang berkata, oh saya bisa, saya kuat, saya punya ini, punya itu. Bandingkan dengan apa yang dimiliki raja, wahai pasangan. Bandingkan dengan apa yang kau miliki sekarang dengan yang dimiliki raja itu, pembesar itu, perwira itu, orang hebat, orang kaya itu, dibanding yang kita miliki sekarang. Mereka saja raja-raja, pembesar, orang kaya, tidak bisa bertahan, apalagi kita. Tidak ada yang bisa kita andalkan, tidak ada yang bisa kita harapkan dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Jadi mari perhatikan betapa hebat, betapa dahsyatnya hari itu. Jangan tunggu hari itu muncul baru engkau mau sadar, sudah terlambat. Tadi saya katakan itu sudah kemustahilan. Tujuh, ya, orang-orang dari status sosial kalangan yang berbeda-beda, dari raja sampai budak, ya, mustahil untuk ditolong Tuhan, sudah mustahil. Ya, tinggal, ya, menerima hukum. Ya, di bumi ini itu masih hukuman di bumi, belum neraka. Sebab peristiwa pasangan tadi itu ketika Tuhan mau datang, belum neraka, belum lautan api, mereka sudah sungguh-sungguh tidak mampu. Apalagi lautan api itu selamat, sungguh ngeri. Ya, membayangkan saja itu, ya, tidak sanggup membayangkan hari itu. Apalagi kalau itu jadi kenyataan, jangan sampai kita menyesal. Lebih baik, ya, gunung-gunung yang menimpa, mereka lebih pilih ditimpa gunung daripada kena murka Tuhan. Runtuhlah menimpa kami, sembunyikan kami dari murka anak domba itu. Jadi mereka pilih lebih baik ditimpa gunung, atau mungkin ya mau bunuh diri, tapi nggak bisa. Harus kena murka Tuhan, harus terima murka. Sungguh sangat mengerikan. Saya mari perhatikan baik-baik. Tadi ayatnya yang ke-12, judulnya ditampilkan ayat 12.
Seruan untuk apa? Untuk bertobat. Tetapi perhatikan, tetapi sekarang juga. Jadi hari ini jika kau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Mari suruh-suruh, ayo kita berbalik. Firman Tuhan tadi malam itu sudah nampak. Ayo sungguh-sungguh bertobat. Semoga yang sudah merendahkan diri tadi malam sudah berbalik sungguh-sungguh. Sudah tinggalkan semua dosa-dosa yang sudah disembunyikan, sudah diakui semua kepada Tuhan. Semoga berbalik dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kita bisa dengan berpuasa, dengan menangis, mengadu. Sehingga puasa yang kita akan lakukan, saya rindu akan adakan puasa ya selepas minggu ini, setelah sebelum atau setelah ulang tahun pengembalaan nanti kita lihat. Kalau kita sungguh-sungguh berbalik, bertobat, dengan segenap hati kita, maka puasa kita, doa-doa kita itu akan naik kepada kita, berkenan kepada kita. Jangan sampai puasa kita sudah doa-doa yang kita naikkan semua itu ada yang menghalangi gitu. Yesaya 49, Yesaya 49, coba dibaca. Yesaya 59, Yesaya pasal 59 ayat 1. Perhatikan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan itu panjang dimanapun. Yunus di perut ikan, Tuhan bisa tolong dia ketika dia mengaku dosanya kepada Tuhan. Di perut ikan pun tangan Tuhan mengambil Yunus. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Coba, mau teknologi apa di dunia ini yang bisa dengar suara orang di perut ikan? Dari atas mendeteksi di dalam perut ikan. Teknologi bagaimanapun tidak bisa. Tapi telinga Tuhan tajam mendengar seruan Yunus dari perut ikan. Apa masalahnya sampai Tuhan tidak dengar? Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri dalam kamu sehingga ia tidak mau mendengar ialah segala dosamu. Jadi mau bagaimanapun kita berseru, puasa dan sebagainya, tapi kalau kita simpan dosa, tidak ada artinya semua kita sedang. Nah, sementara itu harus kita lakukan puasa. Jadi dalam kitab Yoel sampai dalam dari ayat 1 sampai 2 kita menemukan sampai 3 kali disebutkan puasa. Ayo kita baca ayat pasal 1 dulu. Kembali ke Yoel pasal 1. Ayatnya yang ke-14. Yoel 1:14. Adakanlah puasa yang kudus. Nah itu 1. Pasal 2. Yoel pasal 2 yang kita baca tadi baru-baru. Ayatnya yang ke-12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbalik kepadaku dan segenap hatimu dengan berpuasa. Itu 2. Kemudian ayat 15. Ayat 15. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Jadi puasa itu harus kita lakukan. Harus, tidak boleh tidak. Jadi penyucian terakhir, percikan darah, penyucian terakhir untuk sempurna. Puasa doa semalam suntuk itu harus kita lakukan. Sebab itu penyucian terakhir untuk sempurna. Nah, bagaimana kita melakukan? Kita lakukan pun kalau kita mempertahankan dosa, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Dari mari Tuhan mau kita secara khusus kita tidak dimarikan tapi memasuki 9 tahun pengembangan kita meningkat menghasilkan buah. Buah yang pertama, buah roh adalah kasih. Meningkatkan kasih mula-mula sampai sempurna.
Ayo berbalik sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, jangan lagi pertanggungan dosa, jangan lagi sungguh. Ayo, jadilah pelaksana firman yang kuat. Begitu dengar firman, lakukan, praktekkan firman. Dan adakanlah puasa. Kita kembali lakukan doa puasa, doa semalam untuk yang sungguh-sungguh kepada kita. Sehingga kita menjadi kehidupannya layak berhadapan Tuhan, bahkan kehidupan yang dipakai. Kita akan melihat pasal 2 selanjutnya, ya, hari Tuhan. Kitab Yoel menubuatkan, hari Tuhan aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, laki-laki, perempuan, itu ayatnya yang ke-28. Nanti pembacaan kita selanjutnya, tidak mengapa kita baca saja 28. Ya, kemudian dari hari itu, ya, hari Tuhan, ya, judulnya ini hari Tuhan. Ya, maka ya, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat, orang-orang tua mendapat mimpi, taruna-taruna mendapat penglihatan. Terus juga kata hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari. Inilah hari-hari ini, di mana Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita, untuk kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus dan akhir kegerakan kuda putih, kegerakan pembangunan hidup Kristus. Kita mau dipakai siapapun kita, laki-laki, perempuan, taruna-taruna atau orang tua, semua dipakai, mau dipakai Tuhan. Ya, tadi malam keledai ditunggangi Tuhan menuju Yerusalem. Tuhan mau pakai kita. Bisa kita sungguh-sungguh berbalik, ayo berbalik, bertobat, laksana firman yang kuat, taat, setia, adakan puasa, doa kita lakukan untuk kita semakin dipakai. Roh Kudus dicurahkan, semakin memakai kita dalam pelayanan pembangunan, membawa jiwa-jiwa datang kepada kita. Ya, semoga kita sungguh-sungguh mengerti semua, kita melakukan firman, sehingga kita akan mengalami bahwa Tuhan, ya, sanggup untuk merubah kutuk menjadi berkat bagi kita. Ya, pada pasal ini kita akan membaca selanjutnya bagaimana janji Tuhan, pemulihan Tuhan, ya, sesudah bertobat. Ya, judulnya saja ditampilkan, pasal 18 ayat 18, pasal 2 ayat 18. Judulnya janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Pemulihan Tuhan datang. Ya, tadi malam langkah-langkah mujizat, langkah-langkah pemeliharaan, perlindungan, langkah-langkah kemenangan ini pasti kita, kalau kita sungguh-sungguh yuk bertobat, jadi pelaksana firman itu, adakan puasa yang kudus, naikkan doa terus kepada doa pagi, doa puasa, doa semalam suntuk. Ayo kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan kita akan mengalami hidup kita selalu, ya, disertai itu. Langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah pemeliharaan Tuhan. Apapun janji Tuhan, ya, apapun menimpa sekelilingmu, selai rambut pun tidak akan jatuh di kepala. Itu janji perlindungan. Dunia suka sulit, Tuhan pelihara kita, janji pemeliharaan. Banyak kemustahilan, banyak masalah pergumulan, ada mujizat, langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan, ya, sampai kita bisa jadi mempelai Tuhan yang sempurna, bahagia selamanya bersama dengan Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh, ayo kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita, ya, berseru kepada Tuhan. Ya, tadi kita membaca pelayan Tuhan menangis di mezbah. Ayo sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan pagi ini. Kita merendahkan diri kita, meningkatkan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita pujikan kembali pujian tadi. Begitu besar perhatian Tuhan bagi kita, sungguh terasa perhatian. Sungguh terasa perhatianmu, Dia
saat menyembah. Rohku terangkat saat menyembah. Tuhan, ku sambut kasih Tuhan, ku sambut kasih-Mu. Walau aku tak layak, walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Kamu diri selalu kamu diriku selalu sasaran, sasaran hadirat pribadi. Walau aku tak layak, walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi. Dengan sungguh-sungguh. Semuanya kekurangan kelemahan kami. Namun begitu besar perhatian-Mu bagi kami. Lagi semoga kita sadari betapa besar perhatian Tuhan bagi kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita jatuh, Tuhan tidak mau kita terhilang. Semoga kau sadari betapa besar perhatian Tuhan atas hidupmu. Aku sungguh-sungguh kembali pada kasih mula-mula. Tingkatkan kasih-Mu kepada Tuhan. Jadi pelaksana firman dan kuat. Ayo taat sungguh-sungguh setia. Lagi ikut. Jangan perlu hukuman itu menimpa. Oh ngeri, betapa dahsyat, betapa hebatnya, betapa mengerikannya hukuman Tuhan akan menimpa dunia. Tidak bisa bertahan, saudara. Semoga kita sadar merendahkan diri kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kau menangis sungguh-sungguh. Ayo pelayan Tuhan, imam-imam pelayan Tuhan, menangis dari Mesbah Tuhan. Tangisi dosa-dosa, sadari sungguh-sungguh, berseru kepada Tuhan. Kita tidak mampu. Siapa yang bisa bertahan menghadapi hari-hari yang sangat sulit ini, menghadapi hukuman-hukuman yang menimpa dunia ini? Tidak ada yang bisa bertahan. Selain kehidupan yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran ini, meningkatkan kasih. Ada janji Tuhan, perlindungan dari Tuhan, pemenuhan Tuhan kita alami. Ayo sungguh-sungguh sembari berseru kepada Dia. Oh haleluya, 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 haleluya.
Oh Tuhan, kami rindu ke sana bertemu Yesus mempelai surga. Jadikan umat-Mu yang kudus, yang selalu memuji mengenal-Mu. Oh Tuhan, sucikanlah hidupku, penuhi aku dengan Roh Kudus. Jadikan umat-Mu yang tulus.
berkabungan atau ratap tangis dan duka cita. Yerusalem, kota kudus. Yerusalem, kota kudus, turun dari surga mulia. Di sana tak ada perkabungan atau ratap tangis dan duka. Oh Tuhan, kami rindu ke sana. Oh Tuhan, kami rindu ke sana, bertemu Yesus mempelai surga. Nyanyikan umatmu yang kudus, yang selalu memuji kebesaran-Mu. Oh Tuhan, sucikanlah hidupku, penuhi aku dengan Roh Kudus. Betapa bahagiaku rasa menikmati Yerusalem baru. Oh Tuhan, kami rindu ke sana. Oh Tuhan, kami rindu ke sana, bertemu Yesus mempelai surga. Jadikan umatmu yang kudus, umatmu yang kudus, yang selalu memuji kebesaran-Mu. Oh Tuhan, sucikanlah penuhi kami dengan Roh-Mu, kami dengan Roh-Mu. Betapa bahagia, betapa bahagiaku rasa menikmati Yerusalem. Sekarang itu, mari kami merenung. Oh Tuhan, kami rindu ke sana, kami rindu ke sana, bertemu Yesus, bertemu Yesus. Jadikan umatmu yang kudus, oh yang selalu memuji kebesaran-Mu. Oh Tuhan, sucikanlah hidupku, penuhi aku dengan Roh-Mu. Betapa bahagiaku rasa menikmati Yerusalem baru. Ini kerinduan kita sudah. Apakah ini sungguh-sungguh kerinduan kita untuk bertemu dengan Yesus melalui Rasul? Kalau ini adalah kerinduanmu yang sungguh-sungguh, bertaubat, berbalik kepada Tuhan dengan senang hati, dan melaksanakan firman yang Tuhan adalah menjadi kehidupan yang semakin disucikan oleh firman, menjadi umat yang kudus layak di hadapan Tuhan. Coba kita akan kesetiaan seruan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita semakin menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Dicurahkan, mengalami pencurahan Roh Kudus di hari-hari yang penuh ini untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Lagi, mari. Bila ini benar-benar kerinduanmu berjumpa dengan Yesus, mari pakai Tuhan dalam beberapa Roh Kudus sejak akhir mengalami penyucian. Angkat dua tanganmu kepada Tuhan, sungguh-sungguh. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Tuhan catat telah datangku. Berilah berjumpa dengan Engkau, menjadikan pahlawan kami yang sempurna. Sucikan kami, sucikan kami, penuhi dengan roh-Mu yang kudus. Untuk memakai kami dalam pergerakan Roh Kudus dan akhir sampai hari sempurna. Itulah yang masuk kesana karena Kau menjadi kepala itu. Haleluya Tuhan. Betapa bahagia dari kami, betapa bahagia dia menikmati yang selalu pesta nikah dan doa berumur 1000 tahun lagi sampai kekal bersama. Haleluya. Sucikan kami terus, ubahkan kami, bahagia kami dalam penyucian yang terakhir sampai kami menjadi sempurna, menjadi kepala itu yang satu. Terima kasih turunkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami dari hati kami yang terdalam. Hidup kami sungguh-sungguh berbalik dengan segenap hati kepada-Mu Tuhan, menjadi pelaksana firman yang Tuhan, semakin taat, semakin setia, dan selalu menyembah Engkau, sehingga kasih-Mu semakin dicurahkan bagi kami, Roh Kudus dicurahkan bagi kami, mendidikan, membaharui kami sampai kami sempurna layak untuk berjumpa dengan Engkau dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Dan hari-hari itu kami sudah merasakan kebahagiaan bersama Engkau. Semakin kami disucikan, semakin kami bahagia dalam melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak akan takut menghadapi apapun juga. Dunia semakin sukar sulit hari-hari ini. Bahkan hukuman-hukuman yang menimpa Tuhan, menjelang kedatangan-Mu Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Hari itu murka Tuhan akan menimpa dunia ini. Janji-Mu Engkau melindungi kami semua ya Tuhan. Saya rambut pun di kepala kami tidak akan jatuh. Itu janji firman-Mu. Perlindungan daripada pemeliharaan daripada Tuhan, mujizat dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan kami boleh. Sebab inilah kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun umat-Mu berada saat pagi ini Tuhan, dimanapun kami berada, kuasa-Mu tak terbatas menjangkau kehidupan kami semua. Tangan-Mu sungguh Tuhan, haleluya, sanggup menjangkau kami dimanapun kami berada. Telinga-Mu sangat tajam untuk mendengar setiap seruan kami dimanapun kami berada saat ini. Apapun yang kami alami, pergumulan, penderitaan, beban berat, masalah, kemusuhan dalam hidup kami, Tuhan sanggup menjawab semua doa kami. Tuhan sanggup mengangkat kami, Tuhan sanggup memulihkan kami, mengadakan mujizat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Sebabnya pergumulan secara pribadi, dalam nikah, rumah tangga, buah-buah nikah, usaha, pekerjaan, studi, masa depan umat-Mu semua, Tuhan Engkau yang mendengar, Engkau menjawab, Engkau memulihkan, Engkau yang menolong tepat pada waktunya, semuanya indah pada waktunya ya. Kami serahkan seluruh kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi hidup kami mengasihi Engkau sanggup menjadikan segala-galanya baik dalam hidup kami, segala-galanya indah, sempurna, sampai Tuhan kami menikmati kebahagiaan kekal selama bersama Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa kami dalam tangan, dan juga dalam pengembalaan kami di tempat ini Tuhan. Memasuki 9 tahun pengembalaan tempat ini Tuhan, yang kami rindukan, kami kumpulkan hari ini. Banyak kemusuhan yang kami hadapi Tuhan. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa, namun Engkau tahu Tuhan, kami percaya pada firman, kami taat pada firman-Mu, tidak menyangkal nama-Mu, berseru berserah kepada-Mu. Biarlah kunci Daud juga Tuhan berikan. Jika Engkau sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya Tuhan. Terus menyatakan firman, membukakan firman-Mu bagi kami, sehingga terjadi pembukaan jalan, pembukaan pintu apapun Tuhan. Haleluya. Pintu yang tertutup Engkau buka bagi kami, pintu berkat. Engkau curahkan berkat-Mu yang melimpah. Kami gunakan dalam pelayanan, pembangunan tubuh-Mu, menambah sarana fasilitas dalam pelayanan tempat ini, pembangunan rumah ibadah dan lain-lain yang dibutuhkan. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau sanggup menciptakan dengan firman-Mu dari yang tidak ada menjadi ada bagi kami, memerintahkan berkat-Mu untuk digunakan dalam pelayanan pembangunan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sepanjang hari ini aktivitas umat pergi berada, Tuhan lindungi sertai itu bungkus semua demi kuasa darah-Mu Tuhan. Dalam beraktivitas baik yang bersekolah, Tuhan tolong studi, cita-cita masa depan yang buat semua berhasil mencari pekerjaan terbaik, tidak menghalangi ibadah pelayanan yang sudah bekerja. Tuhan berkati juga usaha dilakukan hari di sawah, di kebun, di kantor, di toko, dalam berdagang semua. Tuhan apa mau saya lakukan? Tuhan buka jalan, bukakan pintu berkat-Mu, umat-Mu merasakan pemeliharaan, perlindungan secara ajaib di tengah kesulitan, kesukaran, bahkan kemustahilan dunia ini. Semakin kami rasakan bersama Tuhan, langkah-langkah kami adalah langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan sekarang, masa depan indah berhasil sampai kemenangan terakhir. Kami jadi mempelai Tuhan yang sempurna, layak berjumpa dengan Engkau, bahagia bersama Engkau untuk selamanya. Kembalikan jam-jam ibadah, sore hari ibadah dua penyembahan, besok ibadah raya, ibadah tahunan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada ibadah, Tuhan waktu beribadah kami gunakan sebaik-baiknya Tuhan. Semakin berkobar-kobar dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dalam pelayanan, dalam pengorbanan, dalam penyembahan kami sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih atas sungguh baik kawasan Islam dan kasih setia-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut hari yang baru ini melangkah bersama dengan itu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.